pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga kaum. Pak Fadli, ini kan kita setelah Lok Sukun, kemudian Tamiang, kemudian Aceh Tenggara, dan lain-lain sebagainya. Dulu juga pernah ada banjir Tangse yang begitu dahsyat. Di 2011 ya? Di 2011. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab berat pemerintah Aceh, khususnya BPBA ini, Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa tantangan yang kita hadapi ke depan? Dapat saya sampaikan bahwa dari 14 jenis bencana yang kita identifikasikan dan juga berdasarkan analisa yang kita lakukan, hanya satu bencana. Sahabat, sisi lain, bencana tidak bisa kita prediksi. Kapan bencana itu hadir, bagaimana bencana itu tiba-tiba meluluhlantakkan permukaan kehidupan kemanusiaan, tentu saja masih misteri. Tapi bukan berarti bencana tidak bisa dideteksi. Bencana juga tidak bisa dicegah. Banyak perspektif bahwa bencana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ada sebagian orang menganggap bahwa bencana itu merupakan sebuah kutukan. Tapi sesungguhnya itu tidak benar. Aceh menjadi salah satu daerah yang berpotensi terjadinya bencana alam. Sedikitnya ada 14 ancaman bencana alam yang terus menghantui Aceh, mulai dari banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Lantas bagaimana langkah-langkah pemerintah Aceh untuk mengantisipasi bencana, termasuk melakukan advokasi dan langkah-langkah lainnya terhadap fenomena alam ini? Untuk itu kami telah menghadirkan Bapak Fadli SKM MKes. Beliau adalah Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Assalamualaikum Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadli, ini kan kita setelah Lok Sukun, kemudian Tamiang, kemudian Aceh Tenggara, dan lain-lain sebagainya. Dulu juga pernah ada banjir Tangse yang begitu dahsyat. Di 2011 ya? Di 2011. Nah, ini kan menjadi tanggung jawab berat pemerintah Aceh, khususnya BPBA ini, Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa tantangan yang kita hadapi ke depan, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya menjawab ke pertanyaan yang diajukan, saya ingin memberikan sedikit gambaran kepada kita semua bahwa Aceh hari ini secara geologi adalah daerah yang paling rawan bencana. Berdasarkan hasil kajian risiko yang kita revisi kemarin dari 2021 sampai 2025, ada 14 jenis ancaman bencana yang terjadi di Aceh. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, hari ini terjadi peningkatan. Apa aja itu, Pak? Dari 11 menjadi 14 ancaman. Di sini yang menjadi prioritas dalam penanganan bencana hari ini adalah banjir. Kemudian ada gempa, kemudian beberapa bencana yang lain. Kemudian hari ini ditambah dengan bencana yaitu likuifaksi. Yang sebelumnya kita belum mengetahui akan bencana likuifaksi ini. Itu bencana apa itu, Pak? Likuifaksi ini lebih kepada pergerakan atau pergeseran tanah. Contoh yang pernah kita lihat kemarin kejadian Palu dan Donggala. Di Aceh Besar juga pernah dulu yang bergeser. Ya, itu pergerakan. Tapi berbeda dengan likuifaksi. Dapat saya sampaikan bahwa dari 14 jenis bencana yang kita identifikasikan dan juga berdasarkan analisa yang kita lakukan, hanya satu bencana yang berdampak sedang daripada indeks kebencanaan, yaitu kegagalan teknologi. Ya, kemudian di antara 13 yang lain itu kategorinya tinggi indeks resiko bencananya.
Kemudian di samping itu juga bahwa hari ini kita ditambah lagi dengan ancaman atau bahaya pandemi yang hari itu terjadi kita tahu bersama di 2013, di 2020 di bulan 3 ini tentunya sangat membuat kita panik dan shock, menggemparkan dunia internasional dan juga Indonesia hari ini. Karena mengapa? Walaupun memang kejadian pandemi COVID ini sudah sering terjadi, namun kalau kita lihat kasus yang paling mewabah itu terjadi di di 2019 atau di 2020 awal kejadiannya. Itu barangkali sebagai dasar yang dapat kami sampaikan mengapa Aceh itu sangat rawan dengan bencana-bencana geologi. Di samping itu juga dapat kami sampaikan bahwa hari ini juga ada bencana-bencana yang sifatnya non alam, ya. Kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Namun hari ini kalau kita lihat ada ulah-ulah manusia atau oknum-oknum tertentu yang melakukan pembakaran hutan dengan sengaja dengan alasan menghemat biaya, menghemat biaya dalam pembersihan lahan, sehingga mereka melakukan upaya-upaya atau langkah-langkah yang tidak terpuji, yaitu melakukan pembakaran. Padahal efek atau dampak yang mereka lakukan tentunya ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan juga alam itu sendiri. Ya, tadi begitu besar potensi itu, ya, mulai dari kebakaran hutan, banjir, gempa dan segala macam. Ya. Tantangan yang paling berat itu apa, Pak? Yang dihadapi oleh pemerintah Aceh, khususnya BPBA? Tentu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa tantangan BPBA dalam hal ini dalam menjalankan tugas dan fungsi. Yang pertama adalah terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan dalam hal ini adalah kalau di provinsi itu BPBA, kalau di kabupaten kota namanya BPBD kabupaten kota. Dari 23 kabupaten kota, ya, hari ini sudah berdiri BPBD kabupaten kotanya. Hanya satu kabupaten kota yang BPBD-nya tipe B. Oh, itu ada tipe A, tipe B juga? Ya, kalau tipe B itu adalah eselon 2. Ya, tapi kalau kalau tipe A itu adalah eselon 2. Kepalanya. Tapi kalau tipe B itu adalah eselon 3. Itu setingkat dengan kantor. Nah, itu di mana tadi yang di Kabupaten Biren. Oh, Biren. Kabupaten Ya. Nah, jadi terkait dengan kondisi itu tentunya ini akan berpengaruh kurang baik ya, terhadap kontribusi capaian kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana secara. Itu yang menentukan siapa itu? Tipe A, tipe B itu siapa? Pusat atau? Tentunya kabupaten kota. Oh. Kabupaten kota yang. Jadi status itu bukan ditentukan oleh pusat atau provinsi? Bukan. Itu kabupaten kota sendiri. Seharusnya kalau kita melihat BPBD kabupaten kota itu berdiri rata-rata 2010, artinya hari ini sudah 12 tahun. Kelembagaan ini berjalan. Makanya kita berharap kepada kabupaten kota yang hari ini masih tipe B, ini harus segera membuat telaah. Selain perbedaan eselonering tadi ya, antara A dengan B, ada nggak perbedaan lain antara tipe A dengan tipe B? Ada perbedaan. Yang pertama adalah terkait dengan jumlah dana yang alokasi dana baik itu dari pusat ataupun dari provinsi. Tentu bergerak lurus dengan penyediaan sarana prasarana. Betul. Itu mengikutinya seperti itu. Makanya kita berharap kepada Kabupaten Biren tentunya melalui kepala pelaksana di sana, kita berharap membuat telaah sesegera mungkin supaya status BPBD itu bisa meningkat menjadi tipe A. Jadi mereka sendiri yang mereka mengupgrade. mereka sendiri. Oke, itu dari segi kelembagaan. Tantangan lain? Kemudian terkait yang paling penting hari ini ketika lembaga sudah ada, tentunya kita juga harus dibekali dengan anggaran yang cukup. Secara regulasi disampaikan bahwa BPBA, BPBD Kabupaten Kota itu pemerintahnya itu harus
mengalokasikan melalui APBD atau APBA minimal 1% anggaran APBD atau APBA untuk kegiatan kebencanaan. Ya, apalagi potensi kita Betul, besar. betul. Makanya pengalaman yang kita lihat hari ini tidak sampai 1% Nggak sampai. dana pemerintah dari PBA atau PBD yang dialokasikan untuk kegiatan kebencanaan. BPBA sendiri tahun lalu berapa kira-kira kalau boleh tahu? Kalau tidak salah saya juga tidak sampai dengan 1 miliar. Sampai? Tidak sampai dengan 1%. Jadi mungkin tidak sampai 0,5% pun, sekitar 0,3 atau 0,4% Dari APBA. APBA itu. Kalau katakanlah misalnya 16 triliun, berarti 0,sekian persen. Betul. Ya, Ya. Seharusnya kalau kita lihat jumlah APBA kita itu sekitar 17 triliun lebih kurang berdasarkan dari tahun lalu, otomatis sekitar 17 miliar dana APBA yang harus dikucurkan kepada BPBA. Namun kenyataan kita lihat hari ini, dan ini menjadi concern legislatif dan juga pemerintah Aceh di dalam mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan. Apalagi kita hari ini melihat potensi dan ancaman bencana yang setiap saat meningkat. Ya, apa saja itu potensi-potensinya? Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa hari ini berdasarkan hasil kajian risiko bencana itu periode 2021 sampai 2025 itu ada 14 jenis ancaman bencana yang setiap tahun itu bisa menghantui kita. Yeah. Pengalaman beberapa waktu lalu kita lihat, dan juga ini akan terus terjadi dan akan terus berulang, seperti banjir, ya, kemudian tanah longsor, kemudian Perambahan hutan jadi penyebab nggak itu? menurut analisa kami juga demikian. Ya, menurut analisa kami dan juga para ahli atau para pakar juga perambahan hutan ataupun illegal logging itu menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan eskalasi bencana itu sendiri. Yeah. Nah, sehingga ini barangkali ini menjadi concern atau prioritas semua pihak tentunya, bagaimana melakukan edukasi, bagaimana melakukan himbauan, dan ada penegakan hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum, sehingga upaya-upaya atau tindakan-tindakan pembakaran tadi dan illegal logging itu dapat dikurangi. Karena mengapa dampaknya kita lihat bersama terhadap cuaca, ya, kemudian juga terhadap potensi-potensi terjadinya banjir dan lain sebagainya. Ya, kembali lagi kita ke soal tantangan. Jadi berarti tadi soal kelembagaan, soal anggaran. Yang lain kira-kira apa, Pak Fadli? Nah, terkait dengan anggaran juga, karena memang alokasinya tadi 1% dan malah kurang seperti yang kami sebutkan tadi, kemudian ini berdampak pada juga penyelenggaraan pada saat terjadi bencana, kepada keadaan gawat darurat, ya. Nah, di sini tentunya berdampak pada operasi penanganan darurat ketika terjadi bencana. Dalam hal ini seharusnya kabupaten kota itu punya dana BTT yang cukup dalam hal penanganan bencana atau pada saat tanggap darurat. Nah, hari ini yang terjadi adalah ketidakberdayaan daripada kabupaten kota, sehingga provinsi harus turun tangan atau mengambil alih untuk menangani bencana-bencana yang terjadi di kabupaten kota. Ya, di PPBA sendiri, provinsi sendiri, sarana dan prasarana cukup ya? Kurang masih? Kita di provinsi masih terbatas sarana dan prasarana terkait dengan penanggulangan bencana. Namun kita punya mitra, kita punya SKPA yang terkait dengan penanggulangan bencana. Dinas sosial, betul. Nah, dinas sosial, ada EPU, Perkim, ya? ada Perkim, dinas pengairan, dan juga ada PMI yang senantiasa setiap saat adalah mensupport kita, membantu kita di dalam penanggulangan bencana. Karena memang BPBA tidak bisa melakukan sendiri, baik dalam hal penanggulangan bencana, tapi
BPBA dengan berkoordinasi dan berkomunikasi secara intern melalui lembaga, melalui dinas-dinas terkait. Tentunya ketika terjadi bencana seperti yang kemarin di Tamil, itu secara tupoksi, secara tugas dan fungsi masing-masing lembaga itu turun. Ya, artinya kalau secara kualitas SDM-nya gimana? Sangat bagus. Terlatih gitu ya. Memang berdasarkan kajian yang juga kami lakukan terkait dengan kapasitas lembaga, kita masih rendah kapasitas kita di dalam penanganan penanggulangan. Berarti masih perlu anggaran lagi untuk makanya yang kami sebutkan tadi perlunya anggaran yang cukup di dalam meningkatkan kapasitas petugas dan aparatur dalam penanganan. Jadi tidak hanya soal sarana ya. Tidak hanya SDM juga perlu. perlu. Ada alat kalau SDM-nya nggak ngerti. Ya, betul juga. Jadi tidak akan efektif jadi di dalam penanganan bencana. Makanya ini paralel jadinya, beriring ya. Tersedianya anggaran, kemudian adanya sumber daya, ya, artinya keahlian, juga ada peralatan-peralatan yang menunjang dalam penanggulangan. Nah, di antara tantangan-tantangan yang Pak Fadli katakan tadi, lalu menghadapi tantangan itu strategi dari pemerintah Aceh atau BPBA ini seperti apa? Ya, banyak strategi-strategi yang kami coba tawarkan melalui rencana strategi BPBA. Nah, dalam hal ini membantu pemerintah Aceh. Yang pertama adalah kami ingin meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan peraturan penanggulangan bencana. Ini menjadi payung hukum buat kita. Jadi menjadi satu semacam kanun gitu. Kanun atau aturan. Jadi selama ini tidak ada kanun bencana. Kita sudah punya. Oh, udah punya. Kanun penanggulangan bencana. Bencana sudah ada nomor 5 tahun 2010. Namun kita juga perlu aturan-aturan lain. Kami dapat sampaikan di kesempatan ini bahwa di 2019 kita sudah menginisiasi kanun pendidikan kebencanaan. Dan ini menjadi hal yang sangat penting dan sangat strategis kanun ini. Namun sampai hari ini berbagai kendala-kendala yang kami hadapi di dalam finalisasi daripada kanun ini. Apa misalnya kendalanya? Iya, ada hal-hal yang krusial memang, ketidaksepakatan antara legislatif dengan Kemendagri. Artinya Kemendagri yang pertama tidak sepakat kita memberi label tentang jumlah anggaran yang harus dialokasikan. Nah, kami dari pihak eksekutif dan legislatif menginginkan di dalam kanun tersebut adalah adanya pelabelan jumlah persentase daripada seperti disebutkan tadi. Betul. Ya. Tapi kalau dia dari Kemendagri sendiri nggak mau disebutkan misalnya 1, 2 atau 3% di dalam poin-poin tentang pendanaan itu sendiri. Nah, ini menjadi menurut analisa kami eksekutif dan legislatif, kami berpikir bahwa ini menjadi pelemahan daripada kanun itu sendiri. Kanun ini kita buat dalam rangka bagaimana kita ingin memaksimalkan penanganan bencana itu di level pendidikan, misal mulai dari SD, SMP, dan SMA. Karena mengapa hari ini kalau kita lihat dan kita kaji ke setiap sekolah yang ada, sangat minim, malah tidak ada peralatan terkait dengan penanggulangan bencana yang harus disediakan atau dimiliki oleh sekolah itu sendiri. Nah, di samping itu juga adalah bagaimana kita ingin membekali para pendidik atau guru-guru yang ada di sekolah itu terkait dengan kapasitas kebencanaan. Nah, ini tentunya ketika memang dana yang terbatas tadi, kita nggak mungkin bisa mendapatkan maksimal di dalam penanggulangan bencana. Ya, tadi tantangannya sudah, strateginya dengan persoalan pendanaan, prasarana segala macam. Bencana itu kan nggak bisa diprediksikan, datang tiba-tiba. Seperti kemarin, ini terulang lagi tanah longsor. Menghadapi ini, kira-kira arah kebijakan pemerintah Aceh melalui BPBA gimana? Saya ingin sampaikan bahwa begini,
ada yang bencana yang sifatnya rapid onset, ya, ada bencana yang sifatnya slow onset, ya. Bencana yang rapid onset seperti gempa, artinya kita nggak tahu kapan datang, karena nggak pernah adanya tanda-tanda. Tapi yang bencana yang sifatnya slow onset tentunya ada tanda-tanda, ya, seperti banjir. Bisa diprediksi. Nah, jadi untuk bencana-bencana yang sifatnya slow onset ini yang bisa diprediksi, artinya ada upaya, ada upaya-upaya yang kita bisa lakukan. Pencegahan, ya, penanggulangan. Dengan pencegahan, dengan kesiapsiagaan, dan juga dengan mitigasi yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Memungkinkan sekali untuk kita lakukan upaya-upaya untuk penanganan tersebut. Makanya dalam hal ini tentunya kita boleh bermimpi hari ini untuk melakukan penanganan secara komprehensif, secara menyeluruh, dengan dibarengi seperti kami sebutkan tadi, ada aturan yang mengatur, kemudian juga ada pendanaan-pendanaan yang mencukupi untuk kita lakukan penanganan tersebut. Ya, itu harapan kita, Pak, ya? Harapan kita seperti itu. Ada hal lain kira-kira yang dilakukan oleh BPBA? Sebagai informasi kepada publik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, barangkali satu hal yang menjadi penting hari ini adalah bagaimana penanggulangan bencana itu harus kita lakukan bersama. Ada yang hari ini kita istilahkan dengan pentahelix. Artinya penanganan bencana itu bukan hanya urusan pemerintah saja, tapi juga ada urusan lembaga dunia usaha seperti bank, seperti BUMN. Kemudian di samping itu juga adalah ada urusan masyarakat juga. Kemudian juga ada urusan akademisi. Kemudian juga tidak kalah pentingnya hari ini adalah urusan media. Media juga merupakan lembaga atau bagian yang bagaimana hari ini mengedukasi masyarakat. Ya, artinya bukan memprovokasi masyarakat. Karena informasi yang salah yang disampaikan oleh media tentunya ini akan menyesatkan para pihak. Misalnya orang tidak ada yang meninggal, disampaikan meninggal. Ya. Di sana tidak ada korban, disampaikan ada korban. Ada korban. Di sana tidak ada logistik, disampaikan tidak ada logistik. Nah, kita berharap bahwa hari ini BPBA membangun komunikasi yang intens dengan para pihak yang kita sebutkan tadi, terutama dengan media massa atau jurnalistik. Kita berharap ke depan bagaimana jurnalistik ini atau media ini bisa berdampingan dengan kita, bisa membantu BPBA atau pemerintah Aceh dalam memberikan informasi atau mengedukasi masyarakat di dalam memberikan informasi-informasi kebencanaan. Kita nggak mau ke depan, artinya informasi-informasi yang diberikan itu malah menjadi propaganda buat masyarakat dan tidak mendidik. Memang kita di tahun 2018 kalau nggak salah saya, kita BNPB dan BPBA atau pemerintah Aceh sudah melakukan MOU antara BPBA, BNPB dan jurnalis. Kita mengundang jurnalis di seluruh kabupaten kota menandatangani MOU atau kesepakatan di dalam penanggulangan bencana khususnya media massa seperti itu. Ya, tapi misalnya ada korban banjir, untuk mempercepat datang bantuan, kadang-kadang berita kan bagus juga. Betul. Para korban sudah lapar. Betul. Kita mengharapkan seperti itu, Pak. Kita mengharapkan memang dengan informasi yang diberikan media itu ini mempercepat proses penanganan. Dan juga yang sebaliknya nantinya, ketika yang disampaikan tidak sesuai ini juga mempengaruhi. Jangan nanti sudah ada dropping makanan dikatakan tidak. Orang karena musibah bisa emosi, bisa marah. Betul itu. Kita berharap sekali ke depan bagaimana informasi yang diberikan. Namun kita berharap media atau jurnalis ketika memberikan informasi kepada publik itu barangkali dikonfirmasi dulu kepada BPBA atau BPBD kabupaten kota. Intinya informasi yang diberikan itu ya kira-kira akurat untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah, di samping itu juga adalah
kita membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan akademisi. Karena hari ini yang punya resource ataupun tenaga terkait dengan kajian bencana atau risiko bencana yang ada di Aceh khususnya adalah akademisi. Makanya BPBA dari tahun 2019 sampai 2023 ini kita masih melakukan MOU untuk melakukan beberapa kajian seperti kajian sesar, kemudian ini 2023 juga kita akan melakukan kajian likuifaksi juga, kemudian juga akan melakukan, insya Allah akan melakukan kajian sumur minyak yang ada di Aceh Timur. Yang Perlak itu ya? Yang Perlak itu. Oke, Pak Fazli, ini kan setiap bencana yang datang, bagaimana strategi atau arah kebijakan pemerintah Aceh melalui BPBA sehingga bantuan yang di-drop kepada korban itu tepat sasaran? Bagaimana sistem kontrolnya? Ya, ada mekanisme yang hari ini kita bangun ketika terjadi bencana, bagaimana mekanisme droppingnya tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kabupaten kota yang berdampak bencana. Yang pertama adalah kabupaten kota harus mengeluarkan pernyataan bencana. Ya, tentunya sebelum pernyataan bencana itu dikeluarkan ada kajian kaji cepat yang harus dilakukan oleh tim yang pemerintah daerah setempat. Betul. Ada tim TRC namanya, tim reaksi cepat yang harus dilakukan dalam 24 jam sebelum pernyataan bencana dikeluarkan. Nah, strategi yang berikutnya adalah setelah ada pernyataan bencana, pemerintah kabupaten kota mengeluarkan status tanggap darurat yang ditandatangani oleh bupati atau wali kota. Setelah itu, ketika memang kabupaten kota tidak punya kemampuan, kalau boleh kami sampaikan, tidak berdaya, secara cepat kabupaten kota itu membuat proposal sederhana atau permohonan kepada provinsi untuk dimobilisasi bantuan ke kabupaten kota. Nah, bantuan apapun yang dibutuhkan. Karena mengapa? Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan, BPBA tidak bisa melakukan tindakan apapun ketika terjadi bencana, ketika kabupaten kota tidak membuat pernyataan status, ketika kabupaten kota tidak menetapkan status. Kami BPBA tidak bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena BPBA tidak bisa melakukan buffer stock. Nggak boleh kita. Nggak boleh. Tapi yang bisa melakukan buffer stock salah satu adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial. Ya. Secara regulasi aturan boleh. Ya. Tapi di kami nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kita punya dana. Punya dana reguler yang setiap tahunnya kita alokasikan untuk penanganan bencana. Tapi untuk kita bisa menggunakan dana tersebut dengan beberapa syarat yang kita sebutkan tadi. Ya, okay. Makanya terkesan hari ini ketika terjadi bencana, loh BPBA kok nggak ada di lokasi. Kenapa yang ada? Dinas Sosial dan lain sebagainya. Ya, Padahal Tagana. Ya, Tagana. Tapi kesan itu terjadi karena persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu belum dilakukan. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Fatri. Sama-sama. atas kehadiran. Mudah-mudahan ini memberikan edukasi kepada para pihak ini, terutama di dalam penanggulangan bencana. Kita nggak mau dampak dari bencana itu makin meluas, bertambah dan meluas. Ya. Seperti itu. Ya, sahabat sisi lain, itu tadi penjelasan Pak Fadli, SKM MKes. Beliau adalah Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Pemerintah sebenarnya hanya sebagai pendukung. Tapi inti utama dari bencana ini sesungguhnya adalah masyarakat. Tuhan telah mengatakan, atau Allah mengatakan, telah terjadi kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Begitupun jangan sampai salah satu bait dari lagu Ebit G.Ade, mungkin Tuhan telah bosan dengan tingkah lagu kita. Jadi tetap saja masyarakat di garda terdepan untuk penyelamatan bumi ataupun mendeteksi bencana. Kan begitu Pak Fadli, seperti itu, Pak. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.